Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Daona NIM 710141906 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini merupakan tugas pengganti ujian tengah semester pada mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan, yaitu tips meningkatkan motivasi belajar di masa pandemi. Sebelum itu, mari kita ketahui apa itu motivasi belajar. Menurut Clayton Alderfer, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Sedangkan menurut Winkel, motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah usaha yang didasari untuk menggerakkan dan mengarahkan diri sendiri agar terdorong dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga siswa dapat mencapai tujuan mereka, baik itu dari segi prestasi atau hasil belajar yang baik. Berikut ini adalah jenis motivasi belajar. Motivasi intrinsik yaitu motif yang aktif tanpa diberi stimulus atau rangsangan dari luar individu. Motivasi belajar menunjukkan bahwa keadaan yang berasal dari dalam diri untuk mendorongnya kegiatan belajar. Siswa yang memiliki motivasi intrinsik akan tekun dalam mengerjakan tugas karena mereka butuh dan ingin mencapai tujuan belajar yang sesungguhnya. Misalnya, seperti memperoleh ilmu pengetahuan, menjadi seorang yang ahli dan terdidik sehingga proses belajarnya disertai dengan minat dan perasaan tujuan dari mereka belajar bukan untuk mendapatkan nilai hadiah ataupun pujian. Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motif yang aktif jika diberi stimulus atau rangsangan dari luar diri. Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik bila siswa menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. Tujuan belajarnya untuk memenuhi kewajiban, mendapatkan hadiah atau pujian, dan menghindari hukuman. Namun, bukan berarti motivasi ini tidak baik. Motivasi ekstrinsik juga diperlukan untuk menyeimbangkan keadaan siswa dan komponen-komponen lain dalam proses belajar. Motivasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar diantaranya faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari diri dalam individu, meliputi cita-cita, harapan akan keberhasilan maupun prestasi tertentu. Faktor ini dapat memberikan semangat dalam belajar. Lalu ada kemampuan individu mencakup kemampuan kognitif, intelektual, motorik, verbal, dan sikap. Lalu ada faktor fisik, meliputi kesehatan gizi, fungsi fisik terutama panca indera karena bila sakit, lapar, atau mengantuk, konsentrasi akan terganggu. Lalu ada faktor psikologis, hubungan dengan aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar seperti konsentrasi rohani dan emosional individu. Lalu ada faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri individu, terdiri dari faktor sosial yang berasal dari manusia di sekitar individu, seperti orang tua, mengikuti pola asuh yang diberikan oleh orang tua dan anggota keluarga, konselor, faktor sekolah meliputi interaksi kondisi anak di sekolah, baik dengan teman sebaya, fasilitas sekolah, dan guru, serta upaya guru dalam membelajarkan siswa, mulai bagaimana guru mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa dan menguasai materi, metode penyampaian yang menarik, metode untuk menarik perhatian, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada faktor non-sosial, merupakan faktor yang berasal dari kondisi fisik di sekitar individu, meliputi fasilitas belajar, yaitu sarana dan prasarana, tempat belajar, waktu, dan keadaan. Berikut ini terdapat beberapa tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, membuat agenda atau jadwal belajar. Kamu akan tahu kapan waktu belajarmu sehingga kegiatan lain pun tidak terganggu. Kemudian tentukan gaya belajar yang nyaman buat dirimu
Apakah kamu termasuk belajar visual, yaitu dengan cara melihat dan mengamati, atau dengan auditoring, yaitu melalui pendengaran, atau mungkin juga dengan kinestetik dan taktil. Kemudian, carilah tempat atau suasana yang nyaman untuk kamu belajar. Lalu, penting juga untuk fokus dengan benda hal yang mengganggu waktu belajar. Penting loh untuk mengistirahatkan dirimu sejenak dengan meregangkan tubuh misalnya, ataupun bisa juga dengan cari udara segar dan minum serta makan makanan ringan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.